Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dari mata kuliah metodologi penelitian akan menjelaskan mengenai bab 2 dan 3 PKM PSH dengan judul Pemodelan Minat Gen Z terhadap Pagelaran Wayang Kulit dengan pendekatan regresi logistik biner. Dengan anggota Ilma Almira dengan NIM 014, Wanda Nabila dengan NIM 049, dan Muhammad Fauzan Syabani dengan NIM 060. Di sini kami akan menjelaskan bab 2, di mana 2.1 ada Gen Z, lalu ada wayang kulit, lalu ada psikografis, yaitu pengukuran AIO, yaitu Activities, Interest, Opinion, lalu ada regresi logistik, dan regresi logistik biner. Di bab 3, yaitu metodologi penelitian, ada jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data dan jenis data, variabel penelitian, dan definisi operasional, lalu ada strategi pengumpulan data, lalu ada diagram alir penelitian, dan yang terakhir langkah-langkah analisis data. Yang pertama, yang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Gen Z. Menurut Kupersky tahun 2000, generasi adalah sekelompok individu yang diidentifikasi berdasarkan pada tahun lahir, usia, lokasi, dan peristiwa dalam kehidupannya yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan. Pada penelitian Stillman pada tahun 2018, beliau mengemukakan generasi Z adalah generasi kerja terbaru yang lahir antara tahun 1995 sampai 2012. Serta disebut juga generasi net atau generasi internet. Berdasarkan penelitian tersebut, generasi Z ini berbeda dengan generasi Y atau milenial. Salah satu perbedaan Gen Y dan Gen Z adalah generasi Z menguasai teknologi dengan lebih maju, pikiran lebih terbuka, dan tidak peduli dengan norma. Selanjutnya, wayang kulit. Wayang kulit merupakan suatu kebudayaan, sebagaimana dalam fungsi lembaga kebudayaan, yaitu sebagai sarana menghibur masyarakat. Wayang kulit ini dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan kelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh penyinden. Next. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan wayang kulit. Di sini wayang pada mulanya banyak dikenal di Pulau Jawa. Namun sesuai dengan perkembangannya yang terus-menerus mulai pesat, wayang banyak disenangi dan diupayakan untuk dikembangkan oleh berbagai elemen masyarakat di Nusantara ini. Wayang merupakan salah satu media untuk memasukkan berbagai macam ideologi dalam kehidupan, sehingga ide-ide yang bermunculan akan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul kelahiran wayang, yaitu ada yang berasal dari India, Cina, dan Tanah Jawa, berdasarkan Sutarno pada tahun 1995. Fungsi wayang kulit sebagai budaya Indonesia. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dunia pewayangan merupakan suatu dunia yang muncul dari ruang lingkup kebudayaan Indonesia. Wayang dikagumi oleh masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai pementasan yang hampa makna, melainkan menjadi sebuah ruang penting yang bisa membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya ada psikografis atau pengukuran AIO, Activities, Interest, Opinion. Psikografis. Psikografis adalah ilmu tentang pengukuran dan pengelompokan gaya hidup konsumen menurut Kotler pada tahun 2002. Sedangkan menurut Sumarwan pada tahun 2003, psikografis adalah suatu instrumen untuk mengukur gaya hidup yang memberi pengukuran kuantitatif dan biasa dipakai untuk menganalisis data. Selanjutnya adalah mengenai pengukuran AIO. AIO atau yang disebut juga dengan psikografis merupakan objek ukur yang terdiri dari 3 kata, yaitu A, activities atau aktivitas, I, interest atau minat, dan O, opinion atau pendapat. Arti dari masing-masing kata tersebut menurut Prasetyo adalah sebagai berikut. Pertama,
Activities merupakan apa yang dikerjakan konsumen dan kegiatan apa yang mereka lakukan untuk mengisi waktu luang. Kedua, interest berarti apa kesukaan, kegemaran, dan prioritas dalam kehidup konsumen. Dan yang ketiga, opinion adalah pandangan dan perasaan konsumen dalam menanggapi isu-isu global, lokal, dan lain-lain. Dalam bentuk yang umum, studi AIO menggunakan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengenali berbagai aspek yang relevan mengenai kepribadian, motif membeli, minat, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai konsumen. Next. Nah, kemudian ada regresi logistik. Next. Regresi itu menggambarkan bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel independen. Namun banyak kasus dalam analisis regresi ini di mana variabel dependennya bersifat kualitatif. Nah, variabel dependen ini bisa mempunyai dua kelas atau biner dan juga bisa lebih dari satu kelas atau multinomial. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan variabel dependen bersifat kualitatif adalah dengan model regresi logistik atau disingkat logit. Menurut Hosmer dan Lemshow, tujuan melakukan analisis data menggunakan regresi logistik adalah untuk mendapatkan model terbaik dan sederhana, namun model tersebut sejalan dengan tinjauan ilmu untuk menjelaskan hubungan di antara variabel respon dengan variabel-variabel bebas. Next. Kemudian selanjutnya mengenai logistik biner. Next. Regresi logistik biner merupakan suatu metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel respon yang bersifat biner atau dikotomis dengan variabel prediktor yang bersifat polikotomus. Keluaran dari variabel respon Y terdiri dari dua kategori yang biasanya dinotasikan dengan Y sama dengan 1 untuk sukses dan Y sama dengan 0 untuk gagal. Next. Hosmer dan Lemshow menjelaskan bahwa model regresi logistik dibentuk dengan menyatakan nilai probabilitas sukses dengan X yang bersesuaian dengan Px yang dinotasikan seperti pada slide berikut. Kemudian suatu fungsi dari Px dicari dengan menggunakan transformasi logit, yaitu Gx yang dapat dinyatakan secara matematis seperti pada slide. Next. Selanjutnya adalah metode penelitian. Next. Jenis penelitian. Next. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif karena penelitian dilakukan pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kuantitatif statistik. Next. Lokasi dan waktu penelitian. Next. Penelitian dilakukan secara daring melalui Google Form yang disebar pada responden yang memenuhi kualifikasi dan berada di Provinsi Jawa Timur. Dan penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan setelah pendanaan PKM, yaitu pada bulan Mei sampai Juli 2022. Next. Sumber data dan jenis data. Next. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari pihak pemilik data atau narasumber. Pihak pemilik data dalam penelitian ini terdiri dari orang-orang yang berkesempatan menjadi responden atau yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti, yaitu Gen Z. Nah, kriteria yang ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut seperti pada slide. Dan sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif di mana datanya berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Next. Selanjutnya adalah variabel penelitian dan definisi operasional. Next. Variabel penelitian yang pertama adalah variabel bebas, yaitu
Dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat Gen Z dalam menonton pagelaran wayang kulit yang tercermin dalam pendapatnya, yaitu opinion, minat, yaitu interest, dan kegiatan, yaitu activity. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan minat Gen Z dalam menonton pagelaran wayang kulit yang dikonversikan menjadi skala 1 ya berarti minat dan skala 0 yang berarti tidak minat. Next. Definisi operasionalnya disampaikan pada tabel sebagai berikut. Variabel yang pertama adalah activity atau aktivitas, yaitu suatu identifikasi atas apa yang responden lakukan dan bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka. Mempunyai 3 atribut, yaitu X1.1 pekerjaan, X1.2 senang mengikuti kegiatan sosial, dan X1.3 yaitu komunitas dengan kategori sebagai berikut yang ditampilkan. Next. Selanjutnya adalah variabel X2 yaitu interest atau minat, yaitu suatu bentuk fokus pada preferensi dan prioritas responden. Minat juga merupakan faktor pribadi responden dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Memiliki 5 atribut, yang pertama jenis hiburan yang diminati, yang kedua media promosi suatu kegiatan, yang ketiga tempat pelaksanaan suatu kegiatan, yang keempat waktu pelaksanaan suatu kegiatan, dan yang kelima lama pelaksanaan suatu kegiatan dengan kategori masing-masing seperti pada slide. Next. Untuk variabel ketiga yaitu opinion atau opini, yaitu pendapat dari setiap responden yang berasal dari pribadi mereka sendiri, memiliki 3 atribut. Yang pertama adalah isu-isu ekonomi, yang kedua isu-isu kebudayaan, dan yang ketiga isu-isu sosial dengan kategori sebagai berikut yang ditampilkan pada slide. Next. Selanjutnya adalah strategi pengumpulan data. Next. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar melalui Google Form kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam kriteria Gen Z, lalu yang bersedia menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner. Sedangkan untuk populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z, terutama yang berada di wilayah Jawa Timur. Next. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel yang digunakan dihitung berdasarkan rumus Cochrane sebagai berikut sehingga didapatkan sampel sejumlah 267 orang. Next. Selanjutnya adalah diagram alir penelitian. Next. Diawali oleh studi pustaka, penentuan objek penelitian, lalu identifikasi dan perumusan masalah, buatan kuesioner, penyebaran kuesioner, lalu pengumpulan data. Apabila data sudah cukup, dilakukan uji validitas dan reliabilitas, lalu uji normalitas, lalu uji regresi logik biner, lalu analisa hasil, lalu didapatkan kesimpulan dan saran. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah analisis data. Next. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menguji validitas kuesioner dengan menggunakan software SPSS. Yang kedua, menguji reliabilitas kuesioner dengan menggunakan software SPSS. Dan yang ketiga adalah melakukan analisis regresi logistik biner dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah uji signifikansi model, yang kedua adalah uji parsial, dan yang ketiga adalah odds ratio. Next. Sekian presentasi dari kelompok 15. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.